Bet mau ngomong apa? Aku sangat-sangat kagum ya, karena di ITB itu sahabat aku, dulunya waktu kita SMP SMA bareng, itu dia pinter banget, dia nggak pernah belajar aja dia selalu ranking. Begitu dia masuk ITB, dia bilang, baru kali ini Bet gua belajar mati-matian, nggak ranking-ranking juga. Nah ini ITB dan Fast track lagi ya, fast track lagi. Nah itulah bedanya kalau di ITB tuh nyari orang pinter tuh kalau ngegayung ya dapetnya banyak. Semuanya pinter. Ya karena saya memang mengajarnya itu. Bukan Kan baru Aida. mau kuliah. Oh iya, jadi kan saya yang ngajarin dia, Iya, saya berasanya Gi. Berasa Gitu ya. Aida kan kuliahnya tempatnya beda. Oh iya. Langsung begini, gak usah diomongin. Gak usah diomongin, nanti lancip ya. Jangan, tahan. Nah, Ya. Hera ini hebat banget. Jadi S1-nya ITB 4 tahun, jurusan Kimia. kimia. S2-nya fast track, Iya. cuman 10 bulan. Iya. Lulus cum laude. Iya. ITB. alhamdulillah. Dan sekarang dosen kimia di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Betul. Betul. Tahu nggak cum laude apaan? Kum. Di Banten ya? Di Banten Masih bisa. nggak nanya. Cum laude apaan? Cum laude Coba. apa, Neng? Kum. Kumpul. Kumpul. Laut. Laut. Jadi Jadi kumpulnya di laut. Cakep. Nanya orang pinter kok ngetes. Ra, Ayo panggilannya apa? Hera. Hera. Ya iyalah pantas dia pinter. Orang dia Hermul. Jadi diulang. Lagi ngelotok. Ngeher mulu ya. Jadi tadi betul nggak tuh saya ngejelasin Hera bahwa kan kalian 4 bersaudara ya? Iya. 4 bersaudara. Bungsu. Bungsu. Saya yang kedua. bukan, pengen banget dianggap adek. Biar pinter ya. Di kakak, ini paling bungsu. Oh iya, ya kan satu lagi nambah. Tuh kan, tahu kan yang mana dosisnya Lola atau enggak ya Kak? Tanas punya adik, yang Lola yang mana? Udah tahu bungsu, ini paling terakhir. Oke lanjut ke pada pertanyaan berikutnya. Iya. Nah ini ceritain mengenai, panggilnya bapak ayah? Bapak. Bapak, ceritain mengenai bapak. Emang kenapa bapaknya Kak? Dia tuh tukang beca kan? Iya. Bapak itu pengayuh beca. Jadi ya memang sekarang sih alhamdulillahnya sudah istirahat ya karena memang anak-anaknya Usia. juga sudah ya, Ini settle bapak lah. Ini bapak ibu ya. Iya betul. Ah, Ini bapak. Bangga banget ya pasti. punya anaknya. Terus? Iya, jadi memang beliau itu walaupun pengayuh beca profesinya, tapi untuk pendidikan anak itu selalu mendukung gitu. Begitu juga waktu Hera minta izin untuk kuliah, itu memang keinginan untuk kuliah itu sejak di MTS dulu. Nah, jadi waktu itu bilang ke orang tua bahwa ingin kuliah di ITB. Suami? Bukan. Bukan yang tadi. Mana Pakai tadi? baju polisi. Iya, itu Oh. suami. Jadi kamu ketemu sama suamimu waktu apa? Lagi ada bikin lab kamu meledak begitu? Nah emang kenapa? Emang jurusan apa? Iya. Kan dia campuran meledak datang polisi. Oh, Nah, bisa juga. pujaan hati. Kayak di film-film ya. Iya, jadi waktu itu ketemunya lagi ngisi seminar sih. Nah ini nih, ya Allah. Tapi sebenarnya nggak di tengah kerusuhan kan, dijagain sama dia gitu. Jagain Enggak ya. Ya. Lalu Iya. Hera. Iya, jadi kembali lagi ke Bapak ya. Iya. Iya, jadi walaupun pengayuh beca beliau selalu mendukung. Waktu Hera mengutarakan keinginan untuk kuliah pun beliau walaupun ada kekhawatiran terkait biaya tapi tidak pernah diungkapkan gitu ya. Nggak pernah diungkapkan. Nah, dan Hera juga selalu meyakinkan sih untuk terkait biaya walaupun kita dari keluarga yang kurang mampu begitu, kalau di Indonesia ini kalau kita punya keinginan untuk pendidikan tinggi itu pasti banyak jalan begitu. Betul. Hebat banget kamu, luar biasa. Makanya kalau nggak tahu jalan, saya punya atlasnya. Enggak beda nggak Lagi di usah. mana-mana kalau nyasar bukan pakai atlas, pakai map aja. Sekarang Iya. ada teknologi. Kalau atlas tuh kayak mau naik pesawat, tahu nggak? Benuanya begitu, itu atlas. Pakai map juga Pulau. sinyalnya kadang-kadang suka kembang kempis. Kalau pakai atlas kan susah nyarinya tapi. Pakai loop. Ada aja jawabannya ya Aida ya. Nah, tadi
tadi ngomong katanya untuk di Indonesia kalau ada keinginan pasti jalannya banyak. Salah Iya, satunya betul. tentunya beasiswa, Beasiswa. ya. Nah caranya waktu itu gimana akhirnya bisa dapat beasiswa? Iya, Mbak jadi Hera? memang prosesnya sih dimulai sejak di SMA ya. Saya dulu sekolah di Mandua Cilegon. Jadi waktu itu kelas, kan keinginan kuliah itu sudah sejak kelas 9 MTS, kemudian lanjut di SMA begitu. Oh, Kelas- madrasah. Iya, saya dari madrasah. Wow. Dari madrasah. Salut, Jadi salut, anak salut. madrasah masuk ke ITB dan mendapat perjalanan pendidikannya, prodinya kayak kamu begini luar biasa. Ini harus program diluruskan studinya. Kak, kadang-kadang anak-anak madrasah, anak-anak yang mungkin tidak, mungkin yang nggak jurusan spesialis gitu. Bukti nih bisa. Mereka berpikir nggak mungkin mungkin. dapat beasiswa Iya, terus sampai iya. ke bisa ke kimia, fisika Iya. dan Iya. yang ternyata ditunjukkan oleh Her. Betul. Aida tanya. Oh, Aida yang nanya sekarang. Iya. Nah, kalau saat itu sebagai putri pengayu beca pernah nggak disepelekan sama orang sekitar, apalagi teman-teman kan teman-teman biasa lah ya, orang anak-anak orang berada mungkin atau punya ini tapi Her nggak Minder nggak? punya. Nah. Jadi kalau teman-teman di ITB khususnya itu nggak pernah ngalamin diskriminasi terkait latar belakang ekonomi sih begitu. Mereka suportif banget gitu. Belajar juga kita nggak pernah sendiri, selalu bareng gitu. Jadi seru sih kalau di ITB. Tapi mungkin saat proses menuju ke ITB-nya itu banyak mungkin ada orang yang kurang suka begitu ya. Itu ada aja begitu. Biasa julit-julitan ya. Iya, tapi ya itu alhamdulillahnya nggak pernah nurunin semangat Hera juga dan semangat orang tua juga gitu. Masa anak tukang becak bisa Iya. naik sampai ke perguruan tinggi? Masa kamu udah saya belajarin ke sekolahan ini, ke les ini, nggak dapat nilai bagus? Ada juga gitu kan? Iya. Iya, kamu tuh kayak sinetron banget loh gitu. Oh iya iya. Iya, dialognya tuh kayak ya kan, Iya, betul iya, nggak iya, sih? iya. Memang inspirasinya dari situ Iya, kan. yuk kita naik kuda. Sampai dia muka Afrika juga kebanyakan nonton film itu tuh yang God Must Be Crazy tuh. Gara-gara itu dia. Jadi Kamu tahu inspirasinya nggak tuh pengen ke film? sana. Iya, kalau ngomongnya kul kang. Itu tahu nggak? Itu di film God Must Be Crazy. Kenapa sih yang berbau-bau crazy itu dikaitkan dengan saya? Iya, Ya karena gimana semua ya? itu supaya tidak crazy butuh proses, Aida. Iya, Tapi oke. tadi kan aku bilang kan, kalau misalnya temenku tuh susah banget kuliah di ITB. Susah masuk apalagi keluar, untuk lulusnya susah banget. Iya. Nah sementara Mbak Hera nih IPK-nya cum laude gitu ya. 3,77. Kan, Gitu. ada 1 kali 4-0 ya? 2 kali. Dua kali itu perfect tuh. Wow, Perfect. IPK-nya. Itu belajarnya dimakan bukunya, dibakar dulu, taruh di air, diminum apa gimana? Enggak, kimianya ditelan semua. Wah, keracunan dong. Jadi ngeracik sendiri. Gimana Mbak? Iya, jadi kan memang karena Hera ini dapat beasiswa gitu ya, dari waktu itu dapatnya dari Kemdikbud, beasiswa bidik misi waktu itu. Iya, jadi karena beasiswa itulah jadi motivasi gitu ya. Orang tua juga sudah menaruh harapan besar tentunya. Jadi kita sudah mengambil pilihan, Hera sudah mengambil pilihan walaupun itu susah ya harus diselesaikan begitu. Karena memang cita-cita Hera ini ingin sekali berpendidikan tinggi. Karena kakak itu tiga-tiganya belum ada kesempatan untuk kuliah kan. Karena biaya. Iya, karena keterbatasan biaya. Jadi memang Hera percaya bahwa pendidikan itu bisa menaikkan derajat seseorang. Wow. Jika perempuan ingin keluar dari lingkaran kemiskinan, maka Harus pendidikan tinggi gitu. Salah satu jalannya di situ. Dan alhamdulillah memang terbukti. Dan yang satu lagi yang Hera percaya itu Allah Maha Kaya. Jadi sekalipun kita dari latar belakang keluarga yang kurang mampu begitu, kalau kita percaya Allah Maha Kaya, Allah akan membuktikan kekayaannya. Dan itu terbukti. Dan Hera Semuanya merasakan itu punya semua. Allah ya Iya, kan, betul. atas izin Tapi Allah. Her pengen tahu Her, kan kadang-kadang kita nih ngelihat cuman di TV atau di apa, oh saya pergi ke ini, saya bisa dapat beasiswa. Prosesnya itu daftar atau bagaimana? Biar teman-teman yang lain mungkin yang di desa-desa, yang otaknya mesti pada mulai pinter dari mana. juga, tahu caranya gimana? gimana sih Kak Her
gitu. Iya, jadi caranya waktu itu didaftarkan. Prosesnya dibantu oleh guru waktu di madrasah di Aliyah Salut itu. untuk guru Iya, madrasahnya. dibantu prosesnya, kita mengisi data diri, data keluarga, begitu, data ekonomi juga. Nah, itu untuk beasiswanya. Nah, untuk seleksi masuk perguruan tingginya terpisah gitu, tapi berjalan paralel. Nah, kita tes tulis, waktu itu saya melalui tes tulis, setelah dapat baru nanti beasiswanya diproses. Oke. Ya, jadi tapi secara otomatis sih sebetulnya biasanya tuh kalau kita sudah lulus tes tulis dan latar belakang kita dari keluarga yang kurang mampu, beasiswa tuh pasti dapat gitu. Mbak Amin. Mudah. Nah, impian nih gimana? Hera ini kan keterbatasan ekonomi. Udah terbiasa lah hidupnya adalah punya the power of kepepet. Iya loh. Karena dengan keterbatasan itu maka Hera menjadi perempuan yang kreatif. Iya. Coba kalau Hera datang dari keluarga kaya raya, gemar Ipalo Jinawi, Toto Tentram Kertora Harjo, kawin sama lelaki kaya, Sultan Bulan. Ya, kenapa jadi kenceng kita ngomongnya? Emosi. Jadi pasti kamu nggak sehebat sekarang. Iya. Karena hidupnya penuh dengan keterbatasan, kamu ngidupin buat nyari makan gimana, Non? Waktu kuliah itu saya sambil ngeles, ngajar les begitu, private dan sebagainya gitu. Beli di mana ya otaknya bisa pinter gitu ya? Pengen minjem ya? Yang jelas nggak ada di restoran Padang ya. Itu otaknya beda. Itu otak-otak, gulai otak. Beda Iya. lagi. Impian masih punya? Masih. Apa? Jadi sekarang kan saya jadi dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya juga jadi pengajar di salah satu international school. Nah, jadi impian saya tentunya ingin mengembangkan pendidikan di Indonesia gitu, khususnya di Banten untuk jadi lebih baik lagi. Salah satunya lewat kontribusi sebagai dosen. Saya ingin mengembangkan penelitian, menciptakan. Kalau saya penelitiannya di Untirta itu menciptakan pengembangan inovasi pangan lokal berbasis gula aren dari Pandeglang itu. Hebat ya. Ya, jadi itu yang ingin kita angkat begitu. Potensi-potensi lokal harus kita angkat begitu. Mau sekolah S3? Mau. Jadi karena memang dosen, jadi memang S3 itu adalah keharusan dan Mau saya juga kemana? ingin. Saya inginnya ke Eropa. Ke Eropanya kemana? Karena ini adalah hari kedua Lebaran. Malaikat, malaikat lagi mencatat keinginan. Iya. Kalau keinginan tuh kadang mesti di dalam hati, kadang mesti diucapkan kenceng banget dan berulang kali sampai kita yakin dan terwujud. Amin. Ya Allah, tahun ini mau nikah ya Allah, gitu ya. Ya Allah, saya mau ke Eropa, mau ketemu Opa. Opa di Korea. Salah. Ke Korea aja deh. Iya, aja boleh. ketemu sama opa-opa. Nah, kalau kamu, ayo. Apa? Mau ke Prancis atau ke London? Itu pilihannya. Amin semua. Amin, semoga Nah, dijabah. memang ya yang namanya bulan Ramadan kemarin yang baru lewat itu kan namanya bulan tarbiyah, Ya. bulan pendidikan buat umat gitu ya. Itu sebabnya kenapa saya bahagia banget ketemu sama Hera. Satu lagi ada anak muda. Muda banget. Asli umurnya seumur anak saya. Anak saya yang nomor 2 lagi. Oh, kita dong. Umuran kita. Adeknya, adeknya. Ini ada Olivia yang membuat konten pendidikan dan berhasil membuat generasi muda mencintai pendidikan. Bukan hanya sekedar ingin lulus dapat rapot dan ijazah saja. Kita panggil Olivia. Yeay.